Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Hari di mana kami boleh diizinkan oleh Tuhan melewati tahun 2024. Dan kami boleh memasuki tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mensyukuri anugerah Tuhan. Hidup yang telah diberikan secara lahiriah. Kekuatan, kesehatan yang baik. Sehingga kami masih bisa ada sebagaimana kondisi kami hari ini. Namun lebih lagi kami menaikkan syukur kami oleh Kristus yang telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kami. Supaya kami yang diberikan hidup secara lahiriah pada akhirnya boleh menikmati juga kehidupan secara spiritual di dalam persekutuan dengan Allah, di dalam dan melalui Yesus Kristus ini. Kami bersyukur pula bahwa Allah memelihara hidup kami melalui firman, roti yang secara spiritual diberikan bagi kami untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Kiranya Tuhan yang telah memberi firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus menjadi Tuhan yang menunjukkan sekali lagi belas kasihan bagi kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbelas kasihlah bagi kami supaya kami yang membaca firman memperoleh pengertian. Berbelas kasihlah bagi kami supaya kami yang memperoleh pengertian, beroleh kekuatan untuk menghidupi firman sebagaimana yang Ia maksudkan, sebagaimana yang Ia inginkan bagi kami sebagai tubuh Kristus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Kisah yang cukup klasik sebenarnya. Saya mau ajak kita untuk berefleksi dari teks ini. Kita baca bergantian ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26, kita bergantian sampai 25, 26 kita baca sama-sama. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bersama-sama, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya hanya akan mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi dari beberapa poin di dalam teks ini. Sekali lagi, ini hanya akan merupakan sebuah refleksi. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu masuk ke dalam khotbah untuk melihat teks ini secara lebih detail, tapi lebih merupakan sebuah refleksi untuk mempersiapkan hati Bapak Ibu dan saya memasuki tahun ini. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat teks ini, sebenarnya di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, Bapak Ibu dan saya akan menemukan ada sebuah kisah di sana, di mana Yesus masuk ke Yerusalem dan kemudian orang banyak menyambut dia. Harusnya Tuhan Yesus bersuka cita.
Dia pergi ke Yerusalem, orang banyak menyambut dia di Yerusalem, itu sama seperti orang menyambut Mesias. Seolah-olah mereka mengenal Yesus Kristus. Dan seharusnya emosinya Yesus adalah emosi yang sangat positif. Bukankah ketika Bapak Ibu dan saya pergi ke satu tempat, lalu kemudian Bapak Ibu diterima, Bapak Ibu dan saya disambut, akan ada semacam emosi yang positif di sana. Ada sukacita. Dan kalau ada sukacita di dalam hati, harusnya tindakan-tindakan yang selanjutnya tidak merusak sukacita itu, tetapi kemudian malah memelihara sukacita tersebut. Tetapi Bapak Ibu dan saya menemukan ini berbeda dengan Yesus Kristus. Seolah-olah dia adalah seorang pemimpin, seorang guru, seorang Mesias yang emosional, moody sekali. Waktu dia masuk ke Yerusalem, dia disambut dan ada sukacita di situ. Orang banyak bersukacita, entah Yesus bersukacita atau tidak, tetapi apa yang ada di dalam hatinya tidak digambarkan. Kecuali di dalam bagian terakhir itu, di dalam ayat 11, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Jadi setelah tiba di Yerusalem, setelah dia disambut, dia pergi ke Bait Allah, lalu kemudian di situ dikatakan dia meninjau semuanya. Dia memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam Bait Allah. Tetapi hari sudah hampir malam, lalu kemudian dia keluar ke Betania bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Jadi setelah disambut dalam peristiwa yang besar, peristiwa yang penuh dengan sukacita itu, dia kemudian meninggalkan Yerusalem, dia pergi menuju ke Betania. Baru keesokan harinya dia kembali ke sana. Tetapi keesokan harinya, sukacita yang pada malam hari atau sore hari itu ada, itu seolah-olah hilang begitu saja. Yesus datang, lalu dia melakukan dua tindakan. Yang pertama adalah dia mengutuk pohon ara. Yang kedua, kemudian dia bikin persoalan di Bait Allah. Yang pada akhirnya, Bapak Ibu dan saya menemukan dalam ayat 27 dan seterusnya. Itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi sampai bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan semua ini? Seolah-olah Yesus yang tadinya disambut tidak memelihara emosi masyarakat pada hari itu, tetapi bikin perkara ini. Apalagi banyak orang kemudian mulai mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus dikritik karena melakukan hal yang tidak masuk akal. Pertama adalah dia mencari buah ara pada saat bukan musim buah ara. Kalau Bapak Ibu, saya kira Markus memberikan detailnya di sini. Dia cari buah ara. Lapar, cari buah ara, tapi bukan pada musim buah ara. Sehingga orang seringkali membayangkan Yesus ini ada-ada aja. Bapak Ibu tidak akan cari buah mangga pada saat bukan musim mangga kalau ada pohon pun. Kita berharap pada musim mangga lah saudara dan saya menemukan buah mangga. Tetapi enggak dengan demikian dengan Yesus Kristus. Yesus datang cari buah untuk dimakan gara-gara dia lapar. Ketika tidak ada buah di situ, dia kutuk pohon itu. Siapa di antara Bapak Ibu kalau di rumah punya pohon, katakanlah tadi saya bilang pohon mangga, enggak musim Bapak Ibu pengen makan mangga, datang ke pohon itu enggak ada, kita tebang. Percuma kamu ada di rumah ini, harusnya kamu berbuah terus. Biasanya Bapak Ibu dan saya nggak lakukan itu. Masa sih Yesus tidak punya pengetahuan untuk kemudian tahu bahwa itu bukan musim buah ara? Yang kedua adalah perbuatan yang tidak pantas seolah-olah bagi orang Yahudi hari itu. Pertama mungkin mengutuk pohon ara, kita sama. Tetapi orang Yahudi bertanya, dengan kuasa apa kamu menyucikan Bait Allah ini? Untuk apa? Dengan kuasa apa kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan main yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin Bait Allah? Tapi untuk memahami apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu, mari kita mencoba untuk mengerti konteksnya. Bapak Ibu, Yesus mengutuk pohon ara itu kan menjelang Paskah. Artinya itu di akhir bulan Maret atau awal bulan April. Pada akhir Maret sampai dengan awal April, itu biasanya pohon ara itu, daun pohon ara mulai bersemi. Daunnya banyak. Lalu kemudian 1 minggu setelah daun itu kemudian banyak, bahkan hampir bersamaan dengan itu, dia bukan hanya penuh dengan daun, tetapi mulai muncul buah ara yang seringkali disebut sebagai taks. Taks itu bukan buah ara yang dinanti-nantikan oleh orang Israel untuk nanti dipanen lalu dijual. Jadi ini bukan sesuatu yang sangat bukan sesuatu yang sangat penting sih. Dia ada di situ, lalu nanti setelah dia gugur baru buah ara yang dinantikan oleh orang Yahudi untuk dipanen, dimakan atau kemudian dijual dan lain-lain itu muncul. Jadi ada semacam dua fase itu. Dia berdaun lebat, lalu kemudian muncul yang namanya taks atau ada yang sebut itu sebagai buah ara pendahuluan. Setelah itu baru kemudian muncul buah ara yang dinantikan setelah dia gugur. Meskipun ini bukan sesuatu yang penting, tetapi bagi orang asing yang sementara berjalan-jalan di wilayah Israel hari itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Taks itu justru karena tidak penting bagi pemilik, maka siapapun boleh petik dan makan. Orang-orang yang lapar ketika mereka jalan pada musim semi, lalu kemudian mereka lihat dari jauh, pohon ara sudah mulai berdaun lebat. Mereka akan datang ke situ, lalu ambil taks mereka makan. Gak ada yang larang. Tetapi persoalannya adalah kalau taks tidak ada, itu adalah sebuah indikator yang sangat jelas bahwa buah ara yang dinantikan tidak ada.
Sehingga kalau datang ke situ lalu taks tidak ada, itu adalah indikasi yang sangat jelas bahwa pohon ara itu adalah pohon ara yang mandul. Pohon ara yang pasti pada masa itu tidak akan menghasilkan buahnya. Jadi apa yang sementara Yesus lakukan, Bapak Ibu? Yang sementara Yesus lakukan adalah sebuah tindakan simbolik yang mau menunjukkan kepada Bapak Ibu dan saya mengenai apa yang dituntut oleh ara dari umat Allah. Pohon anggur dan pohon ara adalah simbol daripada umat Allah di dalam perjanjian lama. Sekali lagi, pohon anggur dan pohon ara secara spiritual di dalam perjanjian lama sering digunakan sebagai simbol daripada Israel sebagai umat pilihan Allah. Pohon anggur yang lebat dan berbuah banyak, pohon ara yang berdaun lebat dan berbuah banyak adalah gambaran daripada umat Allah yang suci dan yang diberkati oleh Allah. Sementara itu, pohon anggur dan pohon ara yang mandul itu adalah gambaran daripada pohon yang tidak menghasilkan buah, hidup di dalam dosa, dan kemudian akan dimurkai oleh Allah. Yesus kemudian meminjam simbol perjanjian lama ini. Pohon ara secara fisik menggambarkan kondisi Israel hari itu. Sekali lagi, apa yang Yesus temukan pada hari itu mirip sekali dengan kondisi Israel. Sama seperti pohon ara yang berdaun lebat hari itu, demikian juga ibadah Israel. Ibadah Israel di dalam bait Allah masih jalan. Masih ada imam yang menceritakan firman kepada umat Allah. Bait Allah megah, ritual berjalan dengan baik. Israel masih beribadah. Tetapi persoalannya, tidak ada buah di sana. Israel tidak menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Israel beribadah sambil menodai apa yang disebut sebagai kekudusan Allah. Emosi Yesus yang dicurigai oleh banyak orang ini justru mau menggambarkan isi hati Tuhan. Emosi yang ada di dalam hati Allah terhadap umatnya. Sekali lagi, emosi Kristus adalah emosi yang mau menggambarkan apa yang ada di dalam hati Allah. Allah murka terhadap dosa. Allah murka terhadap apa yang disebut sebagai kemunafikan Israel di dalam ibadah-ibadah mereka. Tetapi pada saat yang sama, Bapak Ibu, ini menunjukkan dua hal. Allah yang murka terhadap dosa, lalu kemudian mengutuk pohon ara. Bukan mengutuk orang Israel, harusnya kan kalau Israel itu, pohon ara menggambarkan Israel, Yesus datang aja ke bait Allah, lalu kemudian minta api turun dari langit, selesai. Tetapi enggak. Yang dia lakukan adalah dia mengutuk pohon ara sebagai simbol daripada umat Allah. Dia berdaun lebat, tetapi dia tidak berbuah. Sama seperti Israel, beribadah, punya tempat ibadah yang baik, masih datang dan menyanyikan puji-pujian, masih mendengar firman, tetapi mereka tidak berbuah. Ini mengekspresikan kesucian Tuhan sekaligus cinta kasih dan kesabarannya. Bapak Ibu, di dalam satu tindakan, saudara dan saya melihat murka Allah yang menggambarkan kesucian Allah. Tetapi juga di dalam tindakan ini, saudara dan saya melihat kesabaran dan cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu, di antara banyak mujizat, Yesus bikin banyak mujizat. Dan umumnya semua mujizat yang Yesus lakukan, itu sifatnya konstruktif. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Apalagi kita cari semua mujizat. Dan semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu bersifat konstruktif. Satu-satunya mujizat yang bersifat destruktif adalah teks yang saudara dan saya baca hari ini. Dia mengutuk pohon ara, membuat murid-murid kagum, tetapi dia mengutuk dan menghancurkan ciptaan itu. Ini untuk memberi petunjuk bagi saudara dan saya. Ini poin yang pertama yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat. Bahwa Allah menuntut buah dari umatnya. Sekali lagi, Allah menuntut buah dari umat Allah. Bapak Ibu dan saya sudah diizinkan untuk masuk oleh Allah masuk di dalam tahun 2025. Apapun yang terjadi, entah itu suka, entah itu duka, Allah kita adalah Allah yang suci. Allah yang murka jika umatnya tidak berbuah. Itu berarti bahwa Bapak Ibu dan saya tidak punya pilihan yang lain. Allah menuntut saudara dan saya untuk menghasilkan buah. Tadi kita merayakan perjamuan kudus melalui Kristus yang mengizinkan tubuhnya dihancurkan. Yang menciptakannya bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya memperoleh kehidupan secara spiritual. Tetapi Allah menuntut semua yang telah hidup di dalam Kristus mengalami apa yang disebut sebagai pertumbuhan juga secara spiritual. Dan mereka yang bertumbuh harus menghasilkan buah. Alkitab bilang, mereka yang tidak berbuah itu kemudian akan dibuang dan kemudian dibinasakan. Tidak ada pilihan bagi Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen. Pilihan yang Allah berikan bagi saudara dan saya adalah saudara dan saya harus menghasilkan buah atau dibuang dan dibinasakan. Pertanyaannya, buah seperti apa yang Tuhan minta? Banyak tafsiran mengenai buah. Hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat 3 hal. Yang pertama, yang Allah tuntut dari saudara dan saya. Buah itu berbicara mengenai apa yang hari ini kita sebut sebagai kesaksian. Hidup yang menjadi saksi bagi orang lain.
Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang menjadi saksi. Yang kedua, kehidupan yang berbuah adalah kehidupan di mana segala kapasitas, talenta yang Allah berikan kepada saudara dan saya itu kemudian berkembang. Biasanya saudara dan saya hanya berbicara mengenai kesaksian. Tapi yang kedua ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mari Bapak Ibu lihat selama 2024, di tengah-tengah segala pergumulan, saya yakin banyak pergumulan. Apa hal-hal baik yang telah Allah berikan bagi Bapak Ibu? Bahkan mungkin Bapak Ibu perlu memikirkan sejak lahir apa yang telah Allah berikan sebagai karunia, sebagai bakat, atau hal baik apapun itu yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, mungkin mulai dari lahir sampai hari ini, atau setelah saudara dan saya hidup kita tidak bawa, tetapi Tuhan memberikannya sebagai hal-hal yang baik, sebagai berkat bagi saudara dan saya. Allah menuntut semua itu untuk kemudian berkembang atau berlipat ganda. Tidak ada pilihan yang lain. Saya sering bilang, orang yang punya satu talenta, itu ketika dia bilang, Tuhan engkau kasih satu, saya punya talenta, ini satu, saya balikkan lagi. Tuhan bilang, engkau hamba yang jahat loh. Saya sering bilang, dia tidak menghilangkan talentanya. Dia tidak bilang, Tuhan maaf, engkau kasih satu, sekarang sudah nggak ada lagi. Saya dagang, rugi. Enggak, dia simpan. Dia simpan itu dengan baik, kembalikan dalam kondisi yang seharusnya. Dia kembalikan dalam kondisi sebagaimana seharusnya, tetapi Tuhannya bilang engkau adalah hamba yang jahat. Siapa hamba yang baik? Hamba yang dapat 5 talenta jadi 10, yang dapat 2 jadi 4. Dua-duanya ini disebut sebagai hamba yang baik. Saudara dan saya tidak punya pilihan. Apapun yang baik hari ini, selama saudara dan saya mendapatkannya selama tahun 2024 atau sebelum-sebelumnya, pikirkan baik-baik bagaimana itu berguna dan kemudian itu bermanfaat, itu kemudian berlipat ganda bagi kerajaan Allah. Buah yang dituntut bukan hanya kesaksian. Buah yang dituntut bukan hanya pelipat gandaan dari segala sesuatu yang baik yang Allah titipkan. Tetapi juga berkaitan dengan jiwa yang harusnya saudara dan saya bawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Banyak kali saudara dan saya hidup hanya sebagai orang Kristen dan puas dengan kehidupan kita. Saudara dan saya gagal untuk memikirkan bahwa kehidupan yang Allah berikan kepada saudara dan saya adalah sesuatu yang baik, yang harusnya juga saudara dan saya ceritakan dan bagikan supaya orang lain juga menikmati apa yang disebut sebagai kehidupan yang sama secara spiritual. Berapa banyak orang Kristen yang setelah dia hidup oleh karena Injil berhenti memberitakan Injil. Kalau saudara dan saya mendapatkan sesuatu yang baik, seringkali saudara dan saya tidak berhenti-henti untuk menceritakannya, menyampaikannya kepada orang lain. Tetapi ketika saudara dan saya mendapatkan hidup di dalam Kristus, saudara dan saya berhenti untuk menceritakannya. Tetapi apapun itu, hari ini saudara dan saya bisa belajar dari satu hal ini. Allah menuntut saudara dan saya untuk berbuah. Maka hari ini setelah saudara dan saya pulang, beberapa hal saudara dan saya perlu lakukan. Saudara dan saya perlu mempertimbangkan apakah kehidupan kita selama ini sudah menjadi saksi. Jika tidak, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan pakai kita sebagai saksi. Apakah hal-hal baik yang telah Tuhan berikan? Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan dan Tuhan berikan. Mungkin saudara dan saya tidak minta, tidak berdoa pun Tuhan kasih. Apakah semua itu telah kemudian dipakai juga untuk melayani Tuhan, berguna di dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Apakah selama 2024 ada orang-orang yang saudara dan saya sampaikan Injil kepada mereka, mereka mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalaupun mereka tidak, apakah ada perjuangan dalam hidup saudara dan saya untuk membawa jiwa-jiwa itu untuk datang kepada Tuhan? Jika tidak, saudara dan saya perlu datang kepada Tuhan dan sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami, karena kami gagal untuk berbuah sebagaimana yang seharusnya. Ini adalah persoalan yang serius, karena pohon ara yang tidak berbuah dikutuk oleh Kristus untuk mengekspresikan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dituntut oleh Allah dari umatnya. Yang kedua yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat sekarang adalah mengapa ya Yesus sekarang kemudian masuk ke dalam bait Allah. Tadi itu adalah gambaran daripada bait Allah, gambaran daripada umat Allah dan menunjukkan apa yang Allah tuntut, kehidupan yang berbuah. Sekarang Bapak Ibu dan saya mari kita lihat di dalam bagian selanjutnya. Ketika Yesus sampai, habis dia kutuk pohon itu, dia pergi ke Yerusalem, dia masuk ke dalam bait Allah, lalu kemudian dia menjungkir balikkan meja-meja penukar uang. Dia melepaskan binatang-binatang yang diperdagangkan di sana. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada satu persoalan ini. Ibadah Israel masih berjalan, tetapi ibadah Israel tidak menegaskan kekudusan dan kemuliaan Allah. Ibadah Israel sekali lagi tidak menegaskan, tidak menyaksikan kekudusan dan kemuliaan Allah. Sebaliknya, di dalam bait Allah, ibadah Israel itu menodai kesucian Tuhan. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bapak Ibu, saya pernah pelayanan di Samarinda kira-kira tahun 2011 dan itu masih membekas di dalam pikiran saya. Waktu itu saya biasa di itu kalau kita naik pesawat kadang-kadang kan masih ada koran itu. Saya baca
Waktu itu di Kompas 5 November 2011 kira-kira. Ada satu tulisan itu berjudul How Islamic Are Islamic Countries. Seberapa Islamkah negara-negara Islam itu. Dan kalau Bapak Ibu lihat urutannya, kita akan menemukan sesuatu yang janggal. Arab, sumber daripada keislaman itu ada pada urutan nomor 128. Harusnya dia nomor 1 kan ya. Sekarang, seberapa keislamkah Arab itu? Di dalam artikel itu, dia diletakkan di nomor 128. Indonesia nomor berapa? Negara yang paling mabuk agama ini. Indonesia ada pada urutan nomor 140. Lalu nomor 1? Nomor 1 New Zealand. New Zealand itu orang yang beragama Muslim sedikit sekali. Tetapi how Islamic are Islamic countries? Seberapa Islamkah negara-negara Islam itu diukur dari apa? Dari kesesuaian hidup atau sistem pemerintahan dengan hukum-hukum yang ditemukan di dalam agama Islam. Jadi aneh, di satu negara di mana Islam itu datang, itu dia ditempatkan di mana? Dia ditempatkan di dalam urutan nomor 128. Artinya di antara banyak negara, dia cuma nomor 128. Dibanding dengan 127 sebelumnya, ini kurang Islam, kurang sesuai dengan keislaman yang seharusnya. Indonesia yang hari-hari demo, hari-hari kemudian menyingkirkan orang lain yang mau menjalankan agamanya, itu ditaruh di 140. Saya nggak tahu, hari ini dengan demo berjilid-jilid itu, kita makin mendekat kepada nomor 1 atau enggak ya. Tetapi saya kira ada yang janggal di situ. Peringkat nomor 1 adalah New Zealand. Bapak Ibu, agama itu tidak diukur dari apa yang saudara dan saya lakukan, sekedar beribadah. Ya, agama itu bisa diukur dari ibadah. Ini menurut artikel itu. Tetapi agama itu diukur bagaimana saudara dan saya hidup bersesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yang berdaulat. Kalau seandainya saudara dan saya berhadapan dengan artikel ini, lalu kemudian artikel ini berbicara mengenai kekristenan, bagaimana? Atau kalau saudara dan saya mau sempitkan lagi, seberapa reformkah gereja-gereja reform itu? Apa alat ukur yang akan saudara dan saya gunakan? Seberapa Kristenkah orang Kristen yang ada di Indonesia? Pertanyaan ini juga layak untuk diajukan bagi saudara dan saya. Ketika kita bilang Arab Saudi itu ada di nomor 128, saya lihat sejumlah Bapak Ibu senyum-senyum. Ketika kita ngomong Indonesia nomor 140, sebagian kita senyum. Saya tidak tahu itu senyum miris atau senyum bahagia. Tetapi bagaimana ketika saudara dan saya mengaplikasikan pertanyaan yang sama, berbicara mengenai kekristenan, dan kemudian itu menunjuk kepada diri kita atau menunjuk kepada komunitas kita sebagai orang Kristen. Tadi malam saya bilang bahwa kalau Allah itu adalah Allah yang hidup, kalau Allah itu adalah Allah yang berdaulat, maka kedaulatan Allah itu di dalam kehidupan kita, pengakuan terhadap kedaulatan Allah, itu akan nampak daripada kehidupan yang berpadanan dengan hukum-hukumnya. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu dan saya akan belajar satu hal ini. Pada masa itu Allah memberikan hukum-hukum kepada Israel supaya Israel bisa beribadah dengan benar kepada mereka. Hukum-hukum Allah mengatur hidup manusia. Hukum-hukum Allah mengatur ibadah Israel. Artinya Bapak Ibu dan saya akan menemukan Allah, kemudian ada hukum-hukumnya, lalu kemudian kehidupan umat Allah. Umat Allah punya hidup diatur oleh Allah berdasarkan hukum-hukumnya. Sekarang saudara dan saya akan menemukan bahwa pemimpin-pemimpin agama Israel yang seharusnya merujuk hukum Allah untuk mengatur hidup di dalam bait Allah telah memakai, kalau saya pakai istilah memakai, Allah pakai hukum untuk atur hidup kita. Sekarang pemimpin agama itu menempatkan diri mereka pada posisi Allah, pakai hukum-hukum Allah untuk mengatur ibadah Israel, bukan demi Allah tetapi demi diri mereka sendiri. Bapak Ibu, penukaran uang itu necessary service. Itu adalah sebuah pelayanan yang penting. Pada masa itu orang Israel tidak mau memberikan persembahan pakai uangnya Romawi. Israel itu kalau mau ibadah tertib sekali. Mereka nggak akan pakai mata uangnya orang Romawi. Mereka mau mata uangnya mereka pakai untuk kemudian taruh dalam persembahan. Maka kalau orang-orang itu bukan orang yang tinggal di dalam konteks itu, kalau mereka datang dari luar sudah biasa pakai mata uang Romawi, mereka kan harus tukar. Lah kalau mereka datang ke bait Allah, sudah ada tempat penukaran uang, kan pekerjaan jadi lebih gampang. Yang kedua, hewan korban itu juga necessary service. Itu pelayanan yang sebenarnya penting. Merpati, garam, minyak, semua disiapkan di situ. Bapak Ibu mungkin lihat cuman merpati kok. Bapak Ibu dan saya kalau jalan-jalan kemana juga ada orang main-main merpati.
Tetapi persoalannya merpati yang mau dipersembahkan di dalam bait Allah oleh orang-orang miskin itu mesti merpati yang sempurna. Ada kriteria sempurna bagi para imam. Sehingga kalau orang bawa, Bapak Ibu kita miskin sekali kita bawa merpati, lalu kemudian kita bilang kepada imam, katakanlah itu di GRI, lalu Bapak Ibu datang kepada pendeta Tama, ini merpatinya saya, tolong dipersembahkan kepada Tuhan. Saya miskin Pak, saya tidak bisa kasih korban, cuman merpati ini. Saya nggak akan langsung sembelih merpati itu, lalu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Saya mesti cek dulu. Ini merpati kan mesti sempurna. Pak Elfrid datang bawa merpatinya, saya bilang, Pak Elfrid, ini paruhnya agak bengkok ini. Bawa pulang lagi dan Pak Elfrid mesti balik ke sana. Dan pada masa itu Bapak Ibu dan saya ingat perjalanan orang kan jauh. Sehingga besar kemungkinan hewan dalam kondisi terbaik pun sampai di bait Allah bisa jadi sudah tidak ada pada kondisi yang terbaik. Maka disediakanlah korban di dalam bait Allah itu supaya kalau orang datang, orang beli, waktu mereka beli, mereka persembahkan sudah pasti cocok dengan apa yang dituntut di dalam bait Allah. Kan gampang. Tapi persoalannya Bapak Ibu, merpati, garam dan minyak yang seringkali dipakai untuk kemudian dipersembahkan kepada Allah bahkan oleh orang miskin. Di dalam bait Allah, Darrell Bock bilang bisa mencapai 22 kali lipat dari apa yang dijual di luar. Saudara bisa bayangkan betapa mahalnya hal-hal yang seharusnya murah. Seharusnya Allah bilang kalau kamu miskin, kamu tidak punya ternak, kamu boleh bawa merpati supaya kamu tetap bisa beribadah. Sekarang orang miskin sudah sulit sekali mau beribadah kalau dia tidak punya keuangan yang cukup. Orang-orang yang berdagang itu berdagang dengan nilai barang-barang yang sangat mahal. Oleh karena pajak yang mereka harus berikan kepada pemimpin-pemimpin ibadah itu juga sangat besar. Rumah Allah sudah bukan lagi menjadi tempat di mana orang bersuka cita berelasi dengan Allah. Tetapi itu adalah tempat di mana orang berteriak karena mereka ditindas. Mereka ditindas oleh orang-orang yang telah kehilangan kasih kepada Allah. Mereka memanfaatkan hukum-hukum Allah demi kepentingan mereka. Bapak Ibu, apa yang dicatat di dalam bagian ini, yang Bapak Ibu dan saya bisa pelajari, Bapak Ibu dan saya mesti ingat, yang namanya bait Allah, yang namanya gereja, itu adalah tempat di mana kekudusan dan kemuliaan Allah ditegaskan. Gereja, bagi kami hamba Tuhan, kami melayani di dalam gereja secara komunal. Pelayanan itu tidak seharusnya ditujukan untuk para hamba Tuhan. Pelayanan itu dilakukan oleh hamba Tuhan dan jemaat untuk mengekspresikan kekudusan dan kemuliaan Allah. Tetapi bait Allah pada hari itu sudah tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Hari ini Bapak Ibu, saya kira saya tidak hanya mau berbicara mengenai kita secara komunal. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah bait Allah secara personal. Siapapun yang telah menerima tubuh dan darah Kristus, telah menikmati apa yang disebut sebagai kelahiran baru, saudara dan saya adalah bait Allah. Bait Allah adalah tempat di mana kemuliaan Allah itu direfleksikan. Bait Allah adalah tempat di mana kekudusan Allah itu kemudian dinyatakan. Kalau saudara dan saya disebut sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, maka sudah seharusnya kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang menyatakan kemuliaan Allah dan merefleksikan kekudusan Tuhan. Harusnya saudara dan saya punya hidup adalah hidup yang disesuaikan kepada hukum-hukum Tuhan. Bukan kemudian bertentangan dengan hukum-hukum Allah, apalagi memanfaatkan hukum Allah demi kepentingan personal kita. Kalau Bapak Ibu menemukan bahwa gereja secara komunal itu kemudian memanfaatkan hukum-hukum Tuhan demi kepentingan gereja itu dan bukan demi kemuliaan Allah, seharusnya Bapak Ibu dan saya mengkritisi gereja tersebut. Tetapi juga pada saat yang sama, jika Bapak Ibu dan saya menjalani tahun-tahun yang sebelumnya tanpa bersesuaian dengan apa yang disebut sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka Bapak Ibu dan saya perlu mempertimbangkan untuk kemudian kembali kepada jalur yang seharusnya. Yang pertama, Allah menuntut saudara dan saya untuk berbuah. Yang kedua, Allah menuntut saudara dan saya secara personal maupun secara komunal untuk merefleksikan apa yang disebut sebagai kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Karena kita adalah bait Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Yesus datang? Lalu Yesus kemudian mengusir orang-orang yang berjualan di situ. Karena di dalam bait Allah, cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama itu sudah tidak lagi ditemukan. Cinta kepada Allah tidak ditemukan, jelas pada poin kedua tadi. Tetapi cinta kepada sesama juga sudah tidak lagi ditemukan di sana. Di dalam ibadah Israel, di dalam bait Allah yang suci itu, kekudusan umat Allah sebagai gambar dan rupa Allah juga dinodai.
Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang, kamu telah menjadikan rumah doa bagi segala bangsa itu sebagai sarang penyamun. Rumah Allah adalah rumah doa. Itu adalah tempat di mana orang datang, kemudian mencari Allah Israel, berelasi dengan dia. Seharusnya itu adalah tempat di mana orang menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, ini adalah rumah doa bukan hanya bagi Israel, tetapi rumah doa bagi segala bangsa. Artinya itu adalah tempat di mana manusia dari segala bangsa itu boleh datang dan menikmati relasi dengan Tuhan. Tapi yang menjadi persoalannya adalah tempat di mana manusia beribadah hari itu telah dibagi semacam ada layer-layernya. Tempat di mana manusia boleh datang dan menghampiri Allah itu dibagi menjadi dua. Ada tempat di mana orang-orang Yahudi boleh beribadah. Dan ada tempat yang dikhususkan bagi orang-orang non-Yahudi. Karena yang non-Yahudi tidak boleh masuk ke tempat di mana orang Yahudi ada. Bapak Ibu, lalu kemudian di mana mereka berjualan? Mereka berjualan di tempat di mana yang disediakan bagi orang non-Yahudi untuk beribadah. Bapak Ibu, bagaimana kalau saya lagi khotbah lalu kemudian masing-masing jemaat datang bawa hewan peliharaannya? Lagi khotbah, kadang-kadang kan kalau pendeta khotbah jemaat jawab amin. Lalu saya lagi khotbah, kambing be. Yang amin itu kambing. Apakah Bapak Ibu masih bisa beribadah? Apakah Bapak Ibu dan saya masih bisa berdoa dengan tenang? Ketika saudara dan saya kemudian berdoa tetapi saudara dan saya menemukan bukan hanya situasi yang tidak nyaman untuk berdoa. Hidung kita mencium sesuatu yang saudara dan saya rasa tidak layak ada di dalam bait Allah. Pada masa itu, orang Yahudi nggak peduli. Kamu yang disebut sebagai Gentiles. Kamu yang disebut sebagai orang-orang non-Yahudi. Kamu itu sama najisnya seperti anjing dan babi. Tuhan Yesus pernah ngomong dengan seorang perempuan Sidor Venesia. Waktu orang perempuan itu datang lalu dia bilang tidak, Tuhan Yesus bilang tidak layak memberikan roti untuk anak-anak kepada anjing. Itu Tuhan Yesus lagi pakai cara pikir orang Yahudi. Mereka yang bukan Yahudi itu setara dengan anjing dan babi. Saudara bisa bayangkan manusia disetarakan najisnya dengan anjing dan babi. Maka karena cara pikirnya tidak beres, cara di mereka memperlakukan orang lain juga tidak beres. Tempat ibadah manusia non-Yahudi itu ditempatkanlah binatang-binatang di situ sehingga mereka tidak bisa beribadah dengan baik. Bapak Ibu menemukan di sini bahwa ibadah masih berlangsung. Secara ritual masih berjalan. Tetapi cinta kasih yang seharusnya ditemukan di dalam bait Allah itu sudah tidak ditemukan lagi. Saya percaya bahwa Kisah Para Rasul pasal yang keempat itu memberi cerita kepada saudara dan saya. Ketika Roh Kudus datang lalu kemudian orang-orang menerima Kristus sebagai juru selamat mereka, menjadi kepala gereja. Di dalam gereja, Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4, saudara dan saya menemukan apa yang disebut sebagai redemptive action. Allah menggerakkan gereja untuk kemudian menyaksikan cinta kasih yang seharusnya ada di dalam gereja. Hari itu, gereja datang dari orang Yahudi, gereja datang dari orang non-Yahudi. Oleh karena pekerjaan Allah Roh Kudus, oleh karena firman yang diajarkan oleh para rasul, Yahudi dan non-Yahudi boleh duduk sama-sama, makan roti yang sama, minum anggur yang sama. Bapak Ibu, saya sudah tahu hari ini kan sangat-sangat personal kita punya roti, sloki itu. Sangat-sangat personal. Zaman dulu kan nggak begitu kan? Zaman dulu yang personal itu cuma pendeta tuh. Pendeta angkat, tetapi sisanya itu kan yang besar gini ya satu baris itu, minimal. Dulu saya masih di I3 di luar gereja kami itu ada masa ibadah tuh bisa 2,5 jam sampai 3 jam. Terutama itu pada saat perjamuan kudus. Kenapa? Karena nggak disusun seperti ini. Meja tuh disusun seperti bentuknya kayak salib. Jadi Bapak Ibu dan saya bisa duduk di dalam, lalu kemudian sampai tenda keluar. Pada saat perjamuan kudus itu dipanggillah baris demi baris maju, duduk di meja itu. Lalu kemudian satu cawan untuk semua. Roti itu kemudian seperti roti yang gede itu, dipecah-pecahkan. Satu roti untuk semua. Pengalamannya dalam, tapi juga bisa jadi pengalaman yang gak enak kan. Saya pernah satu kali itu, satu baris gini Bapak Ibu. Setiap kali kalau ikut perjamuan lalu kemudian mereka pakai pola itu, gak pakai sloki. Saya berharap selalu saya datang lebih pagi supaya duduk paling ujung. Saya berharap saya orang pertama. Satu kali saya datang di ujung situ, persoalannya petugas mulai dari ujung sini.
Bergumul Bapak Ibu. Apalagi ketika makin dekat, sebelum kita sudah mulai, Tuhan, ini bagaimana nih? Itu kan cuman pakai jalan, kemudian petugas pakai tisu, lap, kemudian dikasih lagi. Tetapi tindakan-tindakan yang seperti ini meneruskan apa yang terjadi di masa yang lalu. Mereka makan dari roti yang sama, mereka minum dari cawan yang sama untuk mengekspresikan apa yang disebut sebagai kesatuan. Saya tidak bilang bahwa nanti perjamuan berikutnya bulan April saudara dan saya ganti. Saya nggak ngomong itu. Tapi yang saya mau katakan adalah setelah gereja itu didirikan oleh Kristus, orang harusnya melihat apa yang disebut sebagai cinta kasih di dalam gereja. Redemptive action. Di dalam dunia ini saudara dan saya sudah terbiasa melihat kasih yang terdistorsi. Orang mengekspresikan kasih dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan kadang-kadang saudara dan saya menemukan apa yang disebut sebagai kebencian. Saudara dan saya menemukan apa yang disebut sebagai permusuhan. Harusnya lah di dalam gereja lah dunia ini melihat bagaimana manusia hidup sebagai sesama bagi sesama. Ketika Tuhan Yesus melayani lalu kemudian berbicara mengenai cinta kasih, ada orang muda yang datang, Tuhan, saya sudah melakukan semua yang dituntut oleh hukum Taurat, masih kurang apa? Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, kamu harus menjual harta, kamu harus mengasihi sesamamu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dia bilang, saya sudah lakukan semua. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, ada yang kurang, jual harta kekayaanmu, lalu nanti datang kemari, ikutlah aku. Kalau saudara lihat dalam cerita itu, orang kaya kecewa. Tapi saudara akan menemukan ada satu lagi yang lain. Datang dengan yakin sekali, saya sudah lakukan semua Tuhan. Jadi apa yang kurang? Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sudah mengasihi Allah, kamu harus mengasihi sesama. Dia bilang, saya sudah. Lalu setelah Tuhan Yesus ngomong, dia bilang, sekarang sesama itu yang mana? Dia mau Tuhan Yesus bilang sesama ya orang Yahudi. Kalau sesama orang Yahudi sudah beres itu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus kasih perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Di dalam perumpamaan Samaria yang baik hati itulah, Samaria yang baik hati telah menjadi sesama bagi sesamanya. Saudara akan lihat ada satu orang yang dipukul. Dalam gambaran itu, para penafsir mengatakan kemungkinan orang yang dirampok itu adalah orang Yahudi. Lalu kemudian imam itu, pada saat dia berjalan menuju ke tempat, ke bait Allah, menuju kepada tempat pelayanannya dia lihat orang itu. Alkitab bilang dia melewati orang yang jatuh itu dari seberang. Jalan tuh mau berapa lebar sih? Tidak mungkin itu jalan terlalu lebar sampai berkilo-kilometer sampai kita cuma lihat dari jauh. Kalaupun jalan itu cukup lebar Bapak Ibu, dia cukup dekat untuk menyeberangi dari kiri menuju ke kanan untuk menolong orang yang terbaring itu. Tapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab itu bilang orang ini, sang imam itu lewat dari seberang. Kemudian muncul orang yang kedua adalah orang Lewi, sama, dia cuma lewat dari seberang. Tetapi Bapak Ibu dan saya akan menemukan tidak dengan orang yang ketiga. Orang yang disebut sebagai orang Samaria itu, dia ada di seberang, tapi dia menyeberangi tembok itu. Dia tidak lewat dari seberang, tetapi dari seberang dia mendatangi orang yang tumbang itu, orang yang dipukuli itu, lalu kemudian dia melakukan yang terbaik. Dia telah menjadi sesama bagi sesamanya. Inilah yang kemudian diceritakan oleh Yesus Kristus untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya mengenai bagaimana seharusnya gereja hidup. Mereka tidak hanya hidup di dalam cinta kasih kepada Allah, tetapi mereka hidup di dalam cinta kasih kepada sesama mereka. Sayangnya Tuhan Yesus bilang rumah doa sudah berubah menjadi sarang penyamun. Tempat di mana orang dianiaya, tempat di mana orang itu kemudian mengalami penindasan. Harusnya mereka datang berdoa dengan sukacita karena menikmati relasi dengan Allah. Tapi hari itu mereka datang ke bait Allah, mereka mengalami penderitaan, lalu mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan ada ketidakadilan di dalam bait Allah. Tuhan ada penderitaan di dalam bait Allah. Bapak Ibu, ketika kita ngomong ini secara komunal, Bapak Ibu dan saya mesti ingat, tugas gereja adalah menolong saudara dan saya di dalam perjumpaan seperti ini untuk kemudian menjadi sesama bagi sesama. Kita tidak punya pilihan yang lain. Apa artinya berjaga-jaga? Kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam Matius pasal 25, kan ada perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang pintar itu. Setelah cerita mengenai perumpamaan itu, Tuhan Yesus bilang, kamu harus berjaga-jaga. Ayat terakhir itu bicara mengenai berjaga-jaga. Kan selanjutnya pertanyaannya, kalau saya mau berjaga-jaga, seperti apa berjaga-jaga? Perumpamaan berikut untuk mengajarkan bagaimana berjaga-jaga, itu adalah perumpamaan. Tuhan Yesus bilang, kamu itu harus belajar untuk kamu itu kepada kambing, Tuhan bilang,
Kamu ketika aku sakit, kamu tidak datang mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, kamu tidak datang mengunjungi aku. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Matius pasal 25, urut-urutannya jelas itu. Sementara kepada domba, Tuhan bilang, kamu mari masuk ke sini. Sebab ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mereka tanya, kapan? Kapan kami mengunjungi engkau? Kami nggak merasa bahwa kami memberikan kepada kamu pakaian ketika kamu telanjang. Kami tidak merasa bahwa kami datang mengunjungi kamu di dalam penjara. Tetapi Tuhan bilang, ketika salah satu dari saudaraku telanjang, engkau memberi pakaian, kamu memberinya untuk aku. Bapak Ibu, gereja harus menjadi tempat di mana cinta kasih Allah itu diekspresikan. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, ingat baik-baik bahwa bait Allah itu bukan hanya berbicara mengenai gedung gereja. Bait Allah itu berbicara mengenai kehidupan personal Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi, bait Allah berbicara mengenai kehidupan personal Bapak Ibu dan saya. Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Seharusnya kehidupan saudara dan saya bukan hanya mencerminkan apa yang disebut sebagai kemuliaan Allah dan kekudusan Allah, tetapi saudara dan saya mengekspresikan cinta kasih Allah melalui kehidupan kita secara personal. Saya kira ini adalah sesuatu yang sulit. Dan Tuhan mengakui ini sulit. Markus mengakui ini sulit. Maka dia menggambarkan perjuangan untuk mengasihi melalui satu proses yang tidak mudah. Mari kita lihat sekarang bagian terakhir dari cerita itu. Kita ngomong cinta kasih, tetapi sekarang Tuhan Yesus ngomong mengenai proses memberikan cinta kasih, mengekspresikan cinta yang paling sulit. Itu di dalam ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Setelah peristiwa menyucikan bait Allah itu, setelah orang Yahudi lihat Yesus bertindak dengan sangat berkuasa hari itu, mereka pulang, keluar dari bait Allah Bapak Ibu. Lalu kemudian Petrus dan murid-murid lihat pohon ara sudah kering. Ada momen wow di situ kan ya. Wow! Pohon yang kemarin engkau kutuk Tuhan sudah kering. Mari kita lihat sekali lagi. Di bagian akhir itu. Pagi-pagi ketika ayat 20, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kemarin tuh masih daunnya hijau. Sekarang itu kering. Kayak disambar petir itu. Langsung kering. Lalu ayat 21, Petrus ingat akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saya kira saudara dan saya melihat ini di dalam dua tahap ini. Tuhan, coba lihat, engkau begitu berkuasa, perkataanmu adalah perkataan yang sangat berkuasa, sehingga lihat pohon ara yang engkau kutuk itu sudah menjadi kering. Tuhan Yesus punya jawaban adalah, percayalah kepada Allah. Yesus berbicara mengenai apa yang disebut sebagai iman. Nanti ini yang akan saya ajak Bapak Ibu untuk melihat bagian berikut. Tetapi ada penafsir yang mengatakan, dia bilang, wow, pohon itu sudah jadi kering. Betapa berkuasanya engkau. Karena engkau guru, kami murid. Ajarkanlah kami bagaimana kami melakukan hal itu. Ini sama seperti kalau guru silat dan muridnya bilang bagi-bagi jurus. Supaya kalau besok ada yang macam-macam sama kami punya perkataan yang berkuasa seperti engkau, kami bisa bilang kepada orang lain, lalu kemudian mereka jadi kering kayak pohon itu. Bapak Ibu jangan lupa, Yohanes dan Yakobus itu. Pernah satu kali mereka pergi itu sama seperti humas kan ya. Tuhan Yesus utus mereka pergi ke daerah Galilea, mereka pergi ajak orang lain mempersiapkan supaya Tuhan Yesus datang mau KKR, orang-orang itu tolak kan ya. Bapak Ibu masih ingat cerita itu. Mereka pulang, mereka bilang sama Tuhan Yesus. Orang-orang itu tolak. Apakah engkau mau kami minta api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Hebat itu. Bapak Ibu, mereka bukan bilang, Tuhan, apakah engkau mau menurunkan api dari langit membinasakan mereka? Bukan engkau yang menurunkan. Kami yang akan menurunkan. Mereka sangat yakin bahwa hari itu kalau mereka minta api turun dari langit, mati orang-orang itu. Sekarang saudara dan saya lihat Petrus bilang, Tuhan itu kok bisa ya? Coba kasih tahu saya bagaimana caranya. Bapak Ibu kalau hari itu Tuhan Yesus kasih tahu caranya, saya kira selesai murid-murid yang lain. Bapak Ibu masih ingat perdebatan di antara murid-murid? Siapa yang terbesar di antara mereka?
Lukas pakai kata dialogisomai. Itu bukan hanya sekedar perdebatan, tetapi itu adalah perdebatan sekaligus dialog yang rasional. Istilah dialogisomai mengandaikan sebuah dialog yang rasional. Masing-masing akan menunjukkan bahwa dia yang paling besar. Petrus akan bilang, saya yang paling besar. Coba lihat di antara kalian semua, siapa yang selalu dipakai sebagai juru bicara? Yohanes akan bilang, enggak, meskipun kamu juru bicara, kamu tidak bisa meletakkan kepalamu di dadanya. Yudas akan bilang, meskipun kamu meletakkan kepalamu di dadanya, kamu nggak pegang uang untuk semua orang. Saya menentukan hidup semua orang, termasuk hidup daripada guru kita kan. Kalau saya nggak pegang uang, nggak ada ini yang jalan. Maka itu adalah sebuah dialog yang rasional. Mereka berusaha untuk saling menyingkirkan satu dengan yang lain. Saking sempitnya ruangan di sekitar Yesus Kristus. Setelah peristiwa transfigurasi, mereka turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saya menemukan cerita ini. Ada orang, mereka tidak bisa usir setan. Lalu Tuhan Yesus usir setan. Murid-murid tanya, bagaimana mengusir setan ya? Kami nggak bisa. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau usir, harus dengan doa dan puasa. Persoalannya bukan di situ. Habis cerita itu, Bapak Ibu. Selesai cerita itu, kemudian Yohanes datang. Tuhan, kami baru saja melihat ada satu orang yang mengusir setan. Tapi dia bukan bagian dari kita, jadi kami sudah hentikan dia. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau dia bukan lawan kamu, maka dia saudara kita. Murid-murid bilang, tuh seolah mau menggambarkan, kami ini 12 orang aja sikut-sikutan untuk menjadi orang yang terdekat. 12 yang lagi sikut-sikutan ini gak ada satu pun bisa usir setan. Tiba-tiba ada orang ke-13. Dia usir setan bisa, ini orang bakal bikin sesak ruangan di sekitar Yesus. Kalau dia masuk bahaya, maka cara yang dilakukan adalah menyingkirkan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau Petrus punya kuasa seperti Yesus Kristus. Dia bisa bikin kering bukan hanya pohon tetapi semua orang di sekitar. Saudara-saudaranya, kering semua itu. Makanya ketika Tuhan Yesus dia tanya mengenai betapa berkuasanya engkau, Yesus nggak berbicara mengenai bagaimana kuasa itu ada. Tapi Yesus bilang, di dalam jawabannya dia, kalau Bapak Ibu dan saya lihat di situ, Yesus bilang, percayalah kepada Allah. Ini bicara mengenai apa yang disebut sebagai iman. Karena nanti kalau Bapak Ibu dan saya baca, Yesus berbicara mengenai apa yang disebut sebagai pengampunan dan seterusnya. Bapak Ibu, cinta kasih itu, kemurnian cinta kasih akan terekspresi dalam satu situasi yang paling sulit, yaitu pengampunan. Sekali lagi, Yesus bicara mengenai cinta kasih, tetapi cinta kasih itu akan terekspresi dalam satu situasi yang sulit, yaitu mengampuni. Mengampuni itu bukan berarti Bapak Ibu dan saya melupakan. Pendeta Ben suka pakai istilah forgive, tetapi don't forget. Kita tidak bisa melupakan. Banyak orang bilang kalau mengampuni berarti saya melupakan semua luka yang telah dia buat. Tidak bisa. Semakin Bapak Ibu dan saya berusaha melupakan, kita harus mulai dengan mengingat. Saudara hanya bisa berusaha untuk melupakan sesuatu yang saudara ingat. Maka mau tidak mau, pengampunan bukan melupakan. Tetapi saudara dan saya melampaui ingatan-ingatan kita terhadap hal-hal yang pahit yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita melakukan itu? Dia bilang, kamu harus punya iman. Kalau kamu punya iman, kamu bisa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke laut. Saudara, sekali lagi ini bukan hurufiah memindahkan gunung ke laut. Tapi ini sementara berbicara mengenai melakukan sebuah perkara yang sangat sulit, yang kemudian nanti dia jelaskan satu demi satu sampai dengan ayat yang ke-25 atau ayat yang ke-26. Perkara yang sulit untuk dilakukan saudara dan saya, yaitu pengampunan. Tadi malam saya bilang kalau Herodes itu jahat. Orang-orang jahat tuh kadang-kadang saudara dan saya pikir, sudah mati aja lah. Kalau kemudian dia tidak mati, tiba-tiba dia terima Tuhan Yesus, biasanya kita akan bilang kan ya, kok enak ya, sudah jahat, selamat masuk surga dia. Itu kan menggambarkan isi hati kita. Yang pertama, kita tidak rela orang jahat bertobat. Yang kedua, mungkin kita pengen kita ada di posisi itu. Kita jahat sejahat-jahatnya, begitu mati masuk surga. Saya pernah melayani satu anak Bapak, begitu pahit dengan papanya. Cerai, dia tinggal dengan mamanya. Lalu kemudian papanya itu tuh hidup dalam kejahatan. Begitu mau mati, ada orang injili papanya di tempat tidur, terima Tuhan Yesus masuk surga. Anaknya tuh tanya loh, Papa terima Tuhan Yesus masuk surga enggak? Saya bilang ya, kalau sudah terima Tuhan Yesus masuk surga, langsung wajahnya berubah. Kok enak sekali dia. Dia bikin hidup kami menderita, tetapi dia masuk surga. Saya bilang dua hal.
Pertama, tidak ada pengampunan di dalam hatimu. Yang saya takutkan adalah iman yang menyelamatkan ada pada papamu, tapi tidak ada padamu. Karena kalau iman yang menyelamatkan itu ada, itu bukan hanya iman yang menyelamatkan, tapi iman yang memberi kuasa untuk mengampuni. Itu adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Yang kedua, jangan-jangan sebenarnya di dalam hatimu, kamu pengen seperti papamu. Kamu pengen kamu menjadi jahat sejahat-jahatnya. Lalu ketika kamu sudah terbaring di tempat tidur, antara hidup dan mati, baru kamu menerima Tuhan Yesus. Mungkin dia masuk surga, tetapi dia masuk surga seperti kayu yang dikeluarkan dari api. Kamu diberikan kesempatan hidup panjang untuk melihat anugerah orang sejahat papamu itu masih bisa kemudian menikmati keselamatan. Kamu tidak lebih baik dari dia di mata Tuhan. Kamu telah ditebus dan diselamatkan, pakai hidupmu baik-baik. Iman itu cukup bagi kamu untuk mengampuni papamu. Iman itu cukup bagi kamu untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih sulit daripada itu. Bapak Ibu, cinta kasih itu sulit di dalam gereja, di luar gereja. Tetapi jika iman yang menyelamatkan itu ada pada saudara dan saya, Tuhan Yesus bilang, percayalah kepada Allah, kamu sanggup untuk melakukan hal itu. Kalau iman itu ayat 23 itu diterjemahkan secara hurufiah, ya tinggal pendeta berfirman saja. Tinggal pendeta dengan iman berkata, ruko ini berubah jadi gereja lalu jadi. Ngapain kita janji iman? Capek-capek kita janji iman nanti beli tanah, capek-capek kita janji iman bangun gereja. Cukup satu kata aja, jadi gereja lalu jadi kan. Ruko-ruko sebelah jadi milik kami. Tapi kan bukan itu. Ini sementara berbicara mengenai satu persoalan yang jauh lebih sulit dari itu. Pengampunan. Cari uang lebih gampang daripada mengampuni. Menggunakan uang jauh lebih gampang daripada mengampuni. Dan sekarang dia bicara mengenai satu persoalan yang sulit namun dapat dilampaui oleh orang percaya. Pengampunan. Biarlah cinta kasih Kristus yang telah memberikan pengampunan bagi saudara dan saya, itu juga bisa terekspresi di dalam kehidupan kita. Biarlah saudara dan saya menjadi bait Allah yang memuliakan Allah. Saudara dan saya menjadi bait Allah, tempat di mana umat Allah menemukan dan manusia menemukan cinta kasih Allah yang sejati. Biarlah kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang berbuah sepanjang tahun 2025 ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan kami bersyukur oleh karena Engkau yang berfirman kepada kami adalah Allah yang hidup. Dan kami percaya bahwa Engkau yang berfirman adalah Engkau yang juga memberikan kepada kami kuasa melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, membangkitkan iman yang sejati, memberikan kekuatan bagi kami untuk menggenapi setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami yang hidup bertumbuh dan kami yang bertumbuh boleh menghasilkan buah demi kemuliaan-Mu. Tolong kami supaya kami boleh menjadi bait Allah secara personal maupun secara komunal, di mana kehidupan personal dan komunal kami boleh menjadi cerminan daripada kekudusan Allah, kemuliaan Allah, dan kebesaran hati Allah. Biarlah kehidupan kami juga boleh menjadi satu tempat di mana Allah menyatakan cinta kasih dan banyak orang boleh menikmatinya. Pakai kami Tuhan di dalam tahun yang baru ini untuk menjadi berkat dan menjadi saksi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.